Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita masuk ke mata kuliah manajemen sumber daya manusia. Rekan-rekan mahasiswa semuanya, hari ini kita akan membahas materi berkenaan dengan analisis pekerjaan dan analisis jabatan. Baik, rekan-rekan semuanya, eh, kita memanfaatkan waktu hari ini. Kita coba masuk mulai dari pengertian analisis pekerjaan. Nah, di sini ada definisi analisis pekerjaan dari Wang dan No. Job analysis is the process of getting detailed information about job. Nah, rekan-rekan semuanya, untuk job analysis ini atau analisis pekerjaan ini merupakan sebuah proses mendapatkan informasi detail tentang pekerjaan yang di dalamnya ditambahkan oleh Sudarmayanti. Di dalamnya ada informasi tentang isi pekerjaan, kebutuhan tenaga manusia, serta konteks di mana pekerjaan dilaksanakan. Nah, di dalam analisis pekerjaan ini ada dua unsur. Unsur yang pertama ada yang disebut dengan job description. Yang kedua ada yang disebut dengan job specification. Di dalam job description ini merupakan uraian pekerjaan, memuat informasi tertulis menguraikan tugas dan tanggung jawab, kondisi pekerjaan, hubungan pekerjaan, dan aspek-aspek pekerjaan pada suatu pekerjaan dalam perusahaan. Nah, kalau job specification ini spesifikasi pekerjaan memuat informasi jabatan antara lain mengenai beban kerja, karakteristik, dan kekhususan jabatan, sehingga dapat dirumuskan syarat kualifikasi yang harus dimiliki orang yang ditugaskan memangku jabatan tersebut. Nah, itu. Jadi, kalau di dalam job description ini lebih kepada menguraikan semua tugas-tugasnya, kalau job specification lebih kepada nanti akan didapatkan syarat atau syarat kualifikasi yang harus dimiliki untuk memangku jabatan tersebut, ya. Nah, maka di dalam job description ini terdapat beberapa aspek. Yang pertama, di dalamnya itu ada deskripsi pekerjaan atau jabatan, tugas dan tanggung jawab, kualifikasi. Kualifikasi di sini di dalamnya ada pendidikan. Kualifikasi pendidikannya itu apa? Atau kualifikasinya pengalaman. Dia punya pengalaman atau tidak? Punya pengalaman atau belum? Itu yang mumpuni sesuai dengan kebutuhan jabatan. Terus ada juga keterampilan yang dimiliki. Gitu. Makanya di era disrupsi hari ini, saat ini tidak jarang pendidikan diabaikan. Yang penting dia punya keterampilan atau tidak. Atau kadang-kadang pendidikan diabaikan, yang penting dia punya pengalaman atau tidak. Atau sebaliknya, tidak peduli pengalaman, tidak peduli keterampilan, yang penting pendidikannya jelas, memenuhi standar pendidikan misalnya S1, S2, S3 misalnya. Selanjutnya ada hubungan kerja dan standar kerja. Nah, di dalam deskripsi pekerjaan atau jabatan, misalnya jabatannya itu deskripsi jabatannya sebagai seorang manajer. Jadi deskripsinya dijelaskan. Deskripsi pekerjaannya apa saja jabatan manajer itu. Terus tugas dan tanggung jawabnya sejauh mana? Kualifikasinya dibutuhkan S1, S2, pendidikan formal atau tidak. Terus hubungan kerja ini hubungan kerja dengan rekan-rekan kerjanya. Atau misalnya kalau di dalam sebuah tim ya hubungan dengan tim pekerjaannya dari antara manajer dengan anak buahnya katakanlah gitu. Atau antar pegawainya. Jadi hubungan kerjanya bagaimana? Dan standar kerjanya bagaimana? Kan gitu. Selanjutnya di dalam job specification ini unsurnya ada tingkat pendidikan pekerjaan, jenis kelamin pekerja di dalamnya itu, laki-laki atau perempuan, terus pengetahuan dan kecakapan pekerja, di situ ada detail pengetahuan dan kecakapan pekerjaannya, batas umur pekerja dijelaskan di situ, usianya maksimal berapa, sekarang kan seperti itu, maksimalnya berapa, minimalnya berapa. Terus status pernikahannya bagaimana dan minat pekerja. Ini minat pekerja karena jangan sampai pekerja yang penting dia diterima bekerja dan dia melakukan pekerjaan apapun. Ini sangat bahaya kalau tidak sesuai dengan minatnya.
gitu. Karena kalau misalnya tidak sesuai dengan minat pekerjaannya, ya tidak akan produktif nanti di dalam memangku jabatan atau ketika dia diterima di dalam sebuah pekerjaan, di dalam sebuah perusahaan. Nah, selanjutnya, tujuan job analysis ini berfungsi untuk mengumpulkan data secara sistematis dan membuat pertimbangan mengenai semua informasi penting yang berhubungan dengan pekerjaan tertentu, akan menjadi masukan atau dasar bagi banyak aktivitas sumber daya manusia yang efisien, gitu kan, sehingga tidak asal-asalan untuk menyediakan suatu pemahaman yang mendalam tentang isi dan persyaratan pekerjaan bagi manajemen. Jadi di dalamnya syarat pekerjaan tentang isinya seperti apa, gitu ya. Terus yang terakhir, memberikan informasi mengenai deskripsi pekerjaan. Dideskripsikan pekerjaannya, memilih memilih sumber daya manusia, SDM-nya seperti apa. Jadi ketika SDM yang dipilih tidak asal yang penting ada karyawan, atau eh, tidak asal yang penting kawan, yang penting saudara, tidak. Tapi di situ memilih sumber daya manusia yang sesuai dengan kebutuhannya. Makanya ada job analisis ini. Melakukan evaluasi hasil kerja dan melakukan pelatihan berdasarkan kompetensi yang dibutuhkan oleh seorang karyawan. Nah, berkenaan dengan melakukan pelatihan ini di dalam job analisis atau analisis pekerjaan ini dibutuhkan sekali, berkenaan dengan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi karyawan. Karena di era disrupsi hari ini, perkembangan yang begitu cepat, perubahan yang begitu cepat, gitu, maka dibutuhkan kompetensi yang memang harus bisa menyesuaikan dengan kondisi saat ini. Sehingga ketika karyawan tidak dibekali dengan pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan kompetensi sesuai dengan zamannya, ini akan bahaya. Ya. Pengertian analisis jabatan. Ini proses pengumpulan informasi tentang jabatan tertentu dan penentuan unsur produk yang diperlukan untuk menjalankan pekerjaan tertentu. Proses sistematis menentukan keterampilan, tugas dan pengetahuan yang diperoleh untuk melakukan pekerjaan tertentu dalam organisasi. Prosedur sistematis mengidentifikasi tugas yang diperlukan dalam jabatan, kondisi lingkungan. Kondisi lingkungan di sini baik fisik kondisi lingkungan di lingkungan sekitar atau di lingkungan sekitarnya, kan gitu. Tempat tugas dijalankan. Ya. Nah, hasil analisis jabatan digunakan untuk apa? Satu, ketika analisis jabatan itu sudah selesai, sudah ada hasilnya, gitu kan, sudah menjadi catatan besar di situ, maka dapat digunakan untuk merekrut dan seleksi karyawan. Ketika analisis jabatan sudah selesai, membutuhkan jabatan apa saja yang memang dibutuhkan, terus dibutuhkan SDM seperti apa, sehingga nanti akan dibutuhkan laki-laki atau perempuannya, spesifikasi pendidikannya, spesifikasi pengalamannya, ataupun spesifikasi kemampuannya, keterampilan yang dimilikinya. Terus yang B, pemberian kompensasi. Jadi analisis jabatan ini akan dapat digunakan untuk kompensasi nanti, gitu kan? Kompensasi yang berkaitan dengan bagaimana hasil kinerjanya, sesuai dengan kemampuannya, sesuai dengan hasil kerjanya. C, standar penilaian kinerja atau prestasi kerja. Yang D, penentuan kebutuhan. Ini akan bisa menjadi menentukan kebutuhannya apa saja. Terus program promosi dan mutasi karyawan. Jadi ketika analisis jabatan itu sudah ada, catatannya sudah detail tadi, maka di sini akan sangat bermanfaat bagi promosi jabatan, promosi atau mutasi. Ini untuk jenjang karir karyawan dipromosikan. Ini akan naik jabatannya. Misalnya naik posisinya dari karyawan menjadi seorang kasih atau menjadi seorang manajer atau lebih dari situ, ya. Terus atau mutasi karena memang untuk penyegaran, ya, untuk penyegaran karyawan supaya tidak jenuh, maka dilakukanlah mutasi yang selevel, gitu kan.
Bahkan kadang-kadang juga bisa terjadi yang disebut dengan demosi, diturunkan jabatannya, posisinya. F. Penyempurnaan organisasi dan jenjang jabatan. Dan yang G. Pemerkayaan pekerjaan. Jadi nanti akan diperbesar pekerjaan. Metode pengumpulan data, nah di sini ada kuantitatif dengan kualitatif. Kalau kuantitatif ini menggunakan teori dan menggunakan langkah atau tahap-tahap pengukuran secara kuantitatif, dihitung menggunakan rumus, memperkirakan ukuran dari fenomena yang dituju, yang memang yang akan dilakukan pengumpulan datanya. Kalau untuk teknik kualitatif ini berkenaan dengan beberapa teknik yang bisa digunakan untuk pengumpulan data secara kualitatif. Jadi bisa berupa observasi, dilakukan secara langsung di lapangan, untuk melihat secara langsung. Yang kedua bisa melalui wawancara. Jadi wawancara interview, deep interview, dilakukan wawancara secara langsung berkenaan dengan bagaimana SDM-nya, bagaimana spesifikasi pekerjaannya, dan sebagainya. Atau melalui kuesioner. Di kuesioner bisa langsung dibuatkan. Ya. Selanjutnya desain pekerjaan atau job design. Nah, job design ini adalah proses penentuan tugas-tugas yang akan dilaksanakan, metode-metode yang digunakan untuk melaksanakan tugas, dan bagaimana pekerjaan tersebut berkaitan dengan pekerjaan lainnya dalam organisasi. Jadi didesain sedemikian rupa pekerjaannya, gitu kan. Nah, job design ini faktor yang mempengaruhi desain pekerjaan apa saja? Satu, individu. Jadi individu atau karyawan ini pasti akan mempengaruhi terhadap desain pekerjaan. Itu makanya kualitas individu ini akan sangat mempengaruhi terhadap tingkatan atau bagusnya atau kualitas dari desain pekerjaan ini. Kalau misalnya sekarang kualitas individunya standarnya biasa-biasa saja atau standar-standar saja gitu, maka desain pekerjaannya ya standar juga, biasa-biasa saja. Yang kedua, faktor yang kedua adalah teknologi yang digunakan. Nah, eh, kita bisa hari ini dengan governansi digital, kan apalagi kalau berkenaan dengan pemerintahan juga, kalau untuk swasta sudah jelas lah ya, digitalisasinya itu sudah tingkat tinggi gitu. Tapi kalau misalnya di pemerintahan sekarang ini sudah mulai masuk ke dalam governansi digital, di mana eh, digitalisasi sudah mulai masuk ke dalam mulai dari pembuatan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, sampai kepada evaluasi kebijakan. Nah, di dalam job design ini, faktor yang memang mempengaruhi adalah teknologi digunakan. Teknologi yang digunakannya yang memang terbaru atau tidak, sangat memberikan pengaruh terhadap kualitas atau tidak, gitu. Atau memang teknologi yang digunakan tidak bisa mengimbangi di era disrupsi ini. Maka ini teknologi yang digunakan yang akan sangat mempengaruhi terhadap desain pekerjaan. Biaya dan anggaran ya tentu di dalam job design ini akan sangat dipengaruhi oleh faktor biaya dan anggaran. Kalau biaya dan anggaran, apapun pekerjaannya, apapun tujuannya, sebesar apapun, kalau biaya dan anggarannya itu ada, ya bisa dicapai. Tapi kalau misalnya sekarang pekerjaan yang akan dicapainya memang banyak, besar, ternyata biaya dan anggarannya memang kurang atau sedikit atau minim, ya ini akan susah. Maka faktor yang ketiga adalah biaya dan anggaran. Dan yang keempat, struktur organisasi. Jadi desain, ini job design ini atau desain pekerjaan ini akan dipengaruhi oleh faktor struktur organisasi. Jadi nanti akan disesuaikan struktur organisasinya sesuai dengan kebutuhannya, gitu kan. Didesain sedemikian rupa, misalnya kalau yang sederhana saja di dalam organisasi, desain pekerjaannya sebuah organisasi butuh nggak wakil, gitu. Butuh nggak sih wakil ketua misalkan gitu, atau nggak usah deh
Yang penting sekarang ada ketua, ada sekretaris, bendahara. Wakil itu nggak usah, apalagi ada wakil 1, wakil 2, wakil 3 dan sebagainya. Atau misalnya, oh ternyata karena pekerjaannya cukup banyak dan memang ini sudah jelas, maka dibutuhkan wakil ketua misalnya. Jadi struktur ini akan sangat mempengaruhi. Maka struktur satu organisasi satu dengan organisasi yang lain pasti akan berbeda karena disesuaikan, gitu. Disesuai dengan tujuan organisasi. Nah, tujuan job design ini efisiensi operasional, fleksibilitas, minat tantangan dan prestasi menjadi optimal, tentu gitu ya. Kalau di job design itu pasti prestasi pasti akan optimal keluarnya. Tanggung jawab tim ditetapkan sedemikian rupa sehingga bisa meningkatkan kerjasama dan efektivitas tim, gitu. Terus integrasi kebutuhan individu karyawan dan kebutuhan organisasi. Jadi ada balancing antara kebutuhan karyawan secara personal dengan kebutuhan organisasi. Karena kalau misalnya sekarang terus dibebankan untuk kebutuhan organisasi, itu kan sementara kebutuhan karyawan secara personal tidak dipenuhi, ini akan jomplang, ini akan berbahaya. Maka capaian kinerjanya tidak akan sesuai dengan harapan dari awal, gitu ya. Selanjutnya ada unsur desain pekerjaan. Unsur desain pekerjaan ini ada unsur organisasi, ada unsur lingkungan, ada unsur perilaku. Di dalam unsur organisasi, di dalamnya terdapat pendekatan mekanik, aliran kerja, praktek-praktek kerja, gitu, petugas tanggung jawabnya di dalamnya, kan gitu. Kalau unsur lingkungan ini menyangkut tersedianya tenaga kerja yang potensial. Jadi unsur lingkungan ini tentang atau di dalamnya tentang ada nggak tenaga kerja atau SDM yang memang mumpuni yang potensi untuk bisa mempengaruhi terhadap pencapaian tujuan organisasi. Jangan-jangan SDM-nya tidak ada kan gitu. Yang ketiga, unsur perilaku meliputi otonomi, variasi tugas, identitas tugas, dan umpan balik. Dan yang terakhir, ada metode desain pekerjaan, ada job rotation, ada job enlargement, dan job enrichment. Nah, teman-teman semuanya, di dalam job rotation ini kita paham untuk meningkatkan variasi tugas yang dimiliki oleh seseorang supaya tidak jenuh juga gitu kan, dilakukan rotasi gitu. Jadi memindahkan seorang petugas untuk melakukan tugas yang lain berbeda dengan sebelumnya, gitu kan? Atau bisa dibilang rotation itu rolling pekerjaan, gitu kan? Jadi masih selevel. Gitu. Kalau misalnya dia seorang karyawan, ya dia dipindahkan, dirotasi, di rolling menjadi bagian apa, tapi tetap jadi karyawan. Kalau job enlargement ini sebuah teknik desain pekerjaan di mana jumlah tugas yang berhubungan dengan pekerjaan meningkat. Jadi kalau job enlargement ini berkaitan dengan bagaimana eh, tanggung jawab seorang karyawan itu ditambah pekerjaannya. Ya. Jadi ditambah. Jadi ditambah di sini misal kalau misalnya kita melihat di perbankan ya, di perbankan eh, seorang security yang dulu tugas awalnya hanya sebatas pengamanan gitu ya, pengamanan di luar gitu ya. Kalau misalnya memang ada kejahatan atau mengarahkan eh, ke apa namanya konsumen gitu ya. Ketika datang masuk, ketika ada yang bertanya dan sebagainya gitu ya. Nah, kalau sekarang di job enlargement ini pimpinan perbankan melihat kalau seorang security hanya sebatas duduk pengamanan, kalau misalnya tidak ada masalah itu dia hanya sebatas duduk saja, hanya senyum dan sebagainya. Rasanya sayang sekali. Maka dilakukan job enlargement. Ditambah pekerjaannya. Sekarang kita bisa melihat di perbankan security-nya. Selain daripada pengamanan, dia juga akan melayani konsumen mulai dari bertanya, Bapak Ibu mau kemana, tujuannya untuk apa, kan terus dia juga kadang-kadang mengambil nomor antrian dan kadang-kadang kalau misalnya ada konsumen nasabah yang memang tidak mengerti untuk mengisi isian di sana diarahkan oleh security-nya. Ini yang disebut dengan enlargement. Atau misalnya enlargement ini yang biasanya kalau misalnya di rumah sakit misalnya, dia biasanya
tugasnya hanya sebatas setiap pagi mengantarkan makanan untuk, eee, pasien. Jadi setiap hari dia tiap pagi atau tiap pagi dan sore saja, hanya memberikan makanan saja, selesai. Nah, ternyata dia ditambah, selain daripada mengantarkan makanan, dia juga memiliki tugas mengantarkan obat-obatan misalnya, atau mengantarkan kebutuhan-kebutuhan yang lain, pasien dan sebagainya. Nah ini, job enlargement, ditambah pekerjaan. Kalau, eee, job enrichment ini, pendekatan untuk merancang kembali pekerjaan karyawan guna meningkatkan motivasi intrinsik dan meningkatkan kepuasan kerja. Dengan memberikan, mereka kesempatan untuk menggunakan, berbagai kemampuan mereka. Ya, contoh kecilnya kalau di dalam enrichment ini, eee, peningkatan, jabatan yang dimiliki oleh seorang karyawan. Misalnya, tadinya dia hanya sebatas karyawan biasa saja, gitu kan. Nah, di dalam, eee, desain pekerjaan job enrichment ini, akhirnya dengan kemampuannya, dengan komitmen pekerjaannya, pimpinan akhirnya mengangkat dia sebagai, kepala proyek misalnya, atau menjadi seorang kasih, atau menjadi seorang manajer. Yang penting dia, naik jabatannya, gitu. Oke. Baik, teman-teman semuanya, demikian untuk, materi hari ini, berkaitan dengan job analysis yang mudah-mudahan juga menambah, eee pengetahuan untuk rekan-rekan semuanya, dan jangan lupa, silakan juga mencari referensi yang lain untuk menambah atau memperkaya, berkenaan dengan pengetahuan materi yang sudah dibahas barusan. Demikian yang bisa disampaikan, terima kasih, Bapak tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi